Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, permisi mbah, punten. Astagfirullahaladzim teman-teman. Ternyata ini yang kita cari mas. Mas di zoom ya, di zoom. Aduh, kayaknya ini bukan ya mas ya tempatnya ya mas. Astagfirullahaladzim teman-teman. Jadi mas ini mas lebih dekat lagi ya teman-teman, karena memang Mas Indra salah bawa kamera jadi agak sedikit gelap. Lebih dekat mas nih teman-teman. Kita tadi diburu-buru anjing ya mas ya, anjing liar gitu teman-teman. Kayaknya kalau kita sampai gigit kita bisa kena rabies ya mas ya. Astagfirullahaladzim. Jadi saya dan Mas Indra itu mau menuju ke bekas desa yang memang sudah ditutup mas gitu, yang memang sudah desa itu udah rata dengan tanah karena udah berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan sekarang menjadi kayak gini nih mas. Nih seperti ini teman-teman. Nah ini jalan memang kalau siang itu dilalui mobil motor, mobil bawa batu dari gunung, nyariin batu gitu ya mas, ngeduki batu ya mas, itu lewat sini teman-teman. Nah banyak sekali dari warga tersebut ya mas ya yang pulang lembur teman-teman, baik yang dari motor atau mobil, itu sering sekali dinampakkan sama sosok putih. Dia seperti berjubah putih. Dia itu seperti minta tolong, kayak katanya seperti mau dieksekusi mati gitu mas. Nah sosok putih berjubah itu katanya dongolnya itu ya mas ya, munculnya itu malam tertentu aja mas gitu, malam tertentu. Bahkan pernah ada warga yang bilang lama kali lewat sini nggak pernah lihat, tapi di suatu ketika itu melihat itu lagi mas. Jadi kita bertepatan dengan bulan dimana warga itu melihat sosok yang berjubah putih, yaitu di bulan Sura ini ya mas ya. Semoga kita yang ada di muka bumi ini dalam keadaan sehat selalu ya mas ya. Dan jangan terlalu percaya dengan apa itu balung wangi atau tulang wangi ya teman-teman ya. Walaupun kalian misalnya ada di dalam wetonnya ya, weton kalian ada di dalam rangkuman tersebut, itu kematian pasti tetap di tangan takdir ya mas ya, di tangan Tuhan teman-teman, bukan di tangan weton Jumat Wage, Minggu Kliwon gitu ya teman-teman. Memang pada dasarnya saya enggak termasuk di dalam weton-weton itu teman-teman, tapi saya percaya walaupun saya masuk ke dalam weton itu, tetap kematian ada di tangan Tuhan ya mas Indra ya. Kalian gak usah takut, katanya malam Sura nggak boleh keluar-keluar, aspal minta darah segar. Yang jelas mungkin kematian seseorang pas di malam 1 Suro itu kebetulan ya mas ya. Jadi tidak boleh disangkut pautkan ya teman-teman ya. Mungkin sebagian orang ada yang mempercayainya, tapi semua kembali ke diri kita masing-masing teman-teman. Berdoa saja semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan, dan semuanya diberi kemudahan teman-teman. Nah orang yang melihat itu kan udah lama nggak melihat ya teman-teman ya. Pas di bulan Sura ini dia melihat lagi teman-teman. Nah ini saya tepat juga di bulan Sura datang ke sini. Coba ya mas ya, kita melihat sosok kita atau enggak. Dan memang saya penasaran, sosok berjubah dan seperti kayak dieksekusi mati itu sosok seperti apa sih? Kayaknya saya baru pertama dengar teman-teman. Dan memang dulunya tuh kayak, ini bukan kayak, tadi kan saya bilangnya kayak desa ya teman-teman. Jadi sebetulnya ini bukan desa ya teman-teman. Maksudnya rumah, tapi dia itu bukan rumah kayak kita teman-teman. Ya kayak rumah adat gitu loh mas. Rumah-rumah adat zaman dulu gitu teman-teman. Nah pada waktu itu pada zamannya itu belum ada presiden ya teman-teman ya. Kayak kepala suku gitu teman-teman, datuk-datuk, terus kayak raja-raja gitu teman-teman ya. Belum ada presiden kala itu teman-teman. Makanya tadi saya bilang berpuluh-puluh tahun yang lalu ini kayak ada sebuah desa. Sebenarnya bukan desa sih, kayak rumah-rumah adat gitu teman-teman, yang memang digunakan untuk ritual. Astagfirullahaladzim. Kenapa mas Indra? Nggak usah diraukan mas. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, asyhadu Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, jadi memang kalau orang Jawa di bulan Suro ini nggak ada yang melakukan hajatan ya Mas ya. Seperti itu pada tradisinya teman-teman. Tapi kalau yang memang kita nggak percaya tentang hal itu ya tetap ada aja yang hajatan gitu ya Mas ya. Iya. Jadi kasihan juga ini tukang-tukang make up, fotografer ya Mas ya. Nggak ada job gitu teman-teman. Dulu saya lamaran Mas, tapi saya menangi juga bulan Suro. Jadi saya di bulan selanjutnya gitu teman-teman. Dulu saya mau lamaran di bulan Suro tapi nggak jadi. Terus saya mau lamaran tapi pas ibu saya bangun rumah. Itu juga katanya nggak boleh teman-teman. Katanya ya, nanti ada yang meninggal keluarganya teman-teman. Ya memang saya lamaran di saat ibu saya itu punya rumah, bikin rumah, belum jadi. Beneran Mas Indra? Yeah. Terus mbah saya laki-laki itu meninggal Mas. Waktu lamaran belum meninggal, setelah lamaran, memang beneran Mas Indra. Terus keluarga tetangga itu menyakutkan bahwa meninggalnya mbah saya laki-laki itu karena saya habis lamaran teman-teman. Ini cincinnya, itu dulu waktu ibu saya bikin rumah, belum jadi rumahnya. Jadi disangkut pautkan sama hal itu. Mungkin cuma kebenaran aja ya teman-teman itu kalau menurut saya, karena kematian itu bukan di tangan kita lamaran lagi bikin rumah. Terus ya intinya kita nggak boleh apa ya Mas ya, nggak boleh apa-apa di saat. Kenapa Mas? Ayo Mas, hati-hati Mas. Kepaduk saya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammad. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah datang. Kami di sini, cucu-cucu kalian hanya ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Mau wujud, Mas Indra? Iya. Mundur Mas. Mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Mau wujud. Siapa sejatinya? Dirimu. Saya tahu keberadaan kamu dari sini. Keluar dan tunjukkan wujud aslimu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Permisi Mbah, punten. Astagfirullahaladzim teman-teman. Ternyata ini yang kita cari Mas. Mas di zoom ya. Di zoom. Lihat. Benar apa yang dikatakan warga. Mereka melihat seperti lagi dieksekusi gitu Mas. Assalamualaikum Mbah. Kenapa tidak mau jawab? Saya bukan orang jahat Mbah. Saya di sini hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apa Mbah? Astagfirullahaladzim. Dia berbicara dengan bahasa Jawa kuno teman-teman. Karena memang yang tadi saya bilang, rumahnya aja masih kayak rumah itu loh Mas. Kayak padepokan gitu loh Mas, apa? Kayak tempat pertemuan suku-suku apa orang-orang adat-adat gitulah Mas lah. Saya kurang paham juga. Astagfirullahaladzim. Katanya seperti ini Mas, kamu beruntung sekali mencari saya di malam, maksudnya di bulan Suro gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bulan Suro ini bulan kematianku. Dia mengatakan seperti itu teman-teman. Saya mau tanya dulu, kenapa Mbah? Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi Mbah ini seorang penyebar agama. Dalam arti Mbah ini adalah ulama-ulama besar dengan kawan-kawan. Lalu ada kepala adat yang memang tidak menyukai masyarakatnya itu menganut agama Islam. Astagfirullahaladzim. Jadi kepala adat itu beserta keluarga-keluarganya dan sebagian masyarakat itu tidak menyembah Tuhan, melainkan patung. Astagfirullahaladzim. Jadi si Mbah ini, Allahu Akbar teman-teman, benar dia mengatakan bahwa malam
bulan Suro ini adalah bulan kematiannya, karena di saat berapa puluh tahun yang lalu, Mbahnya ingat berapa? 90 tahun yang lalu. Berarti benar belum ada masa presiden ya Mas ya. Indonesia merdeka udah 70 berapa Mas? 89 ya? 9 besok ini ya. Ini 90 tahun yang lalu teman-teman. Jadi tepat 90 tahun yang lalu bulan Suro ini, si Mbah ini tuh melakukan ritual teman-teman. Maksudnya kan banyak orang yang melakukan ritual malam 1 Suro itu kayak makan-makan, berdoa bersama, minta keselamatan dunia dan akhirat ya teman-teman ya. Jadi Mbahnya ini mau kumpul, berdoa dan menyiapkan nasi tumpeng kayak layaknya kita biasa teman-teman. Tapi si kepala suku itu nggak suka kalau ada orang yang memang menganut agama Islam teman-teman. Sedangkan si Mbahnya ini sedang memperingati hari 1 Muharram ya Mas ya. Lalu apa yang terjadi setelah itu Mbah? Astagfirullahaladzim. Ternyata 4 kawan dari si Mbahnya ini udah kabur teman-teman, berhasil kabur. Yang tersisa hanya Mbahnya ini. Mbah siapa? Saswito. Si Mbah Saswito ini tertangkap oleh bodyguardnya teman-teman, si kepala suku ini. Jadi kayak model disandra gini ya Mas ya. Ini diikat. Tapi zaman dulu itu main cabuk Mas. Jadi seperti dicambuk dari belakang teman-teman. Jadi hukum cambuk gitu ya sejenisnya. Dengan posisi tangannya tuh diikat. Tapi nggak ada zaman dulu nggak ada itu ya Mas ya, nggak ada senjata api. Jadi dia dihukum cambuk teman-teman, dengan cambukan berapa kali Mbah? Mbah Saswito masih ingat? Berapa? Astagfirullahaladzim. 1.500 kali Mas. Belum 1.500 kali itu Mbah Saswito sudah tidak bernyawa. Dicambukan ke berapa Mbah? Berapa Mbah? 35 cambukan. Di ke-35 cambukan Mbah Saswito udah nggak kuat dan menghembuskan nafas terakhirnya teman-teman. Nah, yang lebih parahnya lagi, Mbah Saswito dibiarkan membusuk dengan ikatan tali ini teman-teman, sangat kuat. Nanti tali ini tuh kayak di itu loh Mas, kayak ada pagerannya gitu. Jadi teman-teman, nggak semua orang bisa melepaskan ini. Jadi Mbahnya ini sering mewujudkan diri di jalan ini ya, pinggir jalan ini, supaya ada orang yang membantu Mas. Nanti Mas Indra bantu copotin ya. Saya kirimkan doa, saya doa dulu di sini. Nanti Mas Indra copotin biar semudah kita melepas tali rafiah teman-teman. Kalau kalian nggak percaya, saya akan buktikan. Jadi di malam 1 Suro tepat 90 tahun yang lalu Mbah ini dieksekusi dengan cara hukum cambuk teman-teman. Percaya nggak percaya, ini yang terjadi teman-teman. Dengan pakaian yang lusuh, seperti orang ya, memang zaman dulu banget, lusuh, bermuka sudah sedikit tua. Mas Indra, aduh, tadi saya agak kesleo teman-teman waktu lari-lari. Iya Mbah, tenang, saya akan bantu melepaskan ini, jangan khawatir Mbah. Apa yang Mbah rasakan, saya bisa rasakan. 1 cambukan aja udah saking sakitnya Mbah, apalagi sampai 1.500 cambukan Mbah. Siapa yang kuat? Baik, saya akan lepaskan. Tapi ingat ya Mbah, perjuangan si Mbah Saswito menyebarkan agama Islam di 90 tahun yang lalu, dari umur berapa Mbah? Umur 16 tahun sudah menyebarkan agama Islam. Ngajar ngaji juga. Jasa-jasa Mbah Saswito tidak bakal dilupakan sama mungkin murid-murid Mbah Saswito yang belajar tentang agama ke Mbah Saswito ya. Nanti itu bakal menjadi penolong. Percaya sama saya Mbah Saswito. Mas Indra tolong bantuin ya Mas ya. Saya nggak tegang hatinya Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akbar, 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 Allah akbar. Subhanallah, subhanallah. Allah akbar. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Lepaskan. Dia akan semudah melepas tali rafiyah, teman-teman. Mas Indra. Allahumma sholli. Cepat, Mas. Asyhadu. La ilaha illallah. Allah. Wala billahi minasy jinnati wan nas. Wala. Allah. Bismillah. Allah akbar. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang Mbah Saswito sudah terbebas. Tanya sudah nggak dikit lagi, Mbah. Gimana? Ayam sekarang lega ya, Mbah? Berarti Mbah Saswito bisa pulang dengan keadaan yang tenang. Semoga husnul khotimah ya, Mbah ya. Bisa tenang karena udah dilepas. Jangan menyimpan dendam hati ya, Mbah. Ingat, ini bulan Syura, Mbah. Jangan pernah menyimpan dendam ke seorang, itu gak baik ya, Mbah ya. Kita sama-sama berdoa untuk semuanya diberi kemudahan. Mbah Saswito diringankan semua dosa-dosanya di alam kubur. Apa yang Mbah Saswito ajarkan kepada murid-muridnya, semoga itu meringankan siksa kubur Mbah Saswito ya. Karena sebelumnya Mbah Saswito ini dia adalah seorang pendosa, teman-teman, yang bertaubat menjadi seperti ya ulama-ulama gitulah. Intinya penyebar agama Islam, teman-teman ya. Memang nggak sendirian, cuma ada temennya, tapi naas temennya udah berhasil kabur karena temannya itu sering bertapa di satu gua ya, Mbah ya, yang nggak jauh dari sini, dan punya ilmu menghilang sekejap. Karena Mbah Saswito adalah seorang penjahat, seorang pendosa yang baru taubat, jadi ilmunya belum terlalu kebal. Saya akan mendoakan Mbah Saswito untuk pergi dari sini dan akan masuk ke alam kubur. Lihat, dia akan menjadi cahaya putih yang nantinya akan terbang dan masuk ke dalam alam kubur, teman-teman. Kalau kalian nggak percaya, saksikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Indra, baca doa ya, Mas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mbah Saswito pergi dengan tenang. Saya kirim Al-Fatihah. Jangan pernah kembali ke tempat ini. Tempat ini penuh dengan kedukaan. Semoga Mbah Saswito tenang. Dan jangan pernah kembali, ingat kata saya, Mbah. Tolong Mbah Saswito tinggalkan tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Mas Indra. Seperti asap putih tebal, dia akan masuk ke liang lahat, teman-teman. Biarin, saya tinggalkan aja, apa Mas, kita nggak punya kuasa untuk mengambil. Kalau diambil pun nanti mau ditaruh di mana. Jadi gini, teman-teman, si Mbah Saswito ini dibiarkan tubuhnya membusuk dengan posisi seperti ini. Terus ada warga yang memang sengaja menolong jasadnya Mbah Saswito itu dikuburkan di area sini. Saya sebenarnya udah tahu makamnya, cuma makanya lagi direnov, teman-teman, lagi dipasang kayak pagar besi gitu agar nggak mudah salah gunakan sama orang. Banyak oknum-oknum yang meminta sumbangan kalau mau masuk ke makamnya Mbah Saswito harus dipungut biaya sebesar 500.000, teman-teman, dalam 5 orang. Serombongan 5 orang itu 500.000, teman-teman. Dan kalau mau mengambil di dekat kuburannya Mbah Saswito itu, makamnya ada satu lubang yang memang nggak sengaja dibuat.
memang udah ada dari sananya teman-teman, kalau mau mengambil air itu dipungut biaya lagi teman-teman. Pernah ada yang seperti itu. Jadi sama warga sekitar, tentunya dari perusahaan pertambangan batu, mengulurkan sebagian rezekinya, dibuatkanlah kayak pagar gitu teman-teman. Nah, di bulan Syura ini teman-teman, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan ya. Kita kembali ke kebersihan kita masing-masing, dan jangan mudah terpengaruh omongan orang ya teman-teman. Jangan mudah terpengaruh omongan orang, itu maksud saya yang kayak tadi Mas tulang wangi gitu ya teman-teman. Kita tetap percayakan semua kepada Tuhan. Jangan pergi karena aspal mendadak segar, kan bikin takut ya Mas ya. Lah kalau anak saya nangis terus saya mau beli susu di Alfamart, bagaimana Mas? Kalau udah ada kata-kata seperti itu. Nah kan nanti kalau nggak minum susu anaknya bisa mati Mas, kan kasihan teman-teman. Nah jadi jangan bikin postingan-postingan yang membuat orang itu jadi gelisah teman-teman, takut. Iya, karena yang terpengaruh bukan cuma satu orang, banyak orang teman-teman gitu. Kita percayakan semua kepada Tuhan. Yang penting kita waspada, hati-hati, dan selalu berdoa ya teman-teman. Dan terima kasih sudah menemani saya selama penelusuran. Semoga tayangan ini bermanfaat. Yang buruk ya dibuang ya teman-teman. Kita ambil sisi positifnya aja. Saya dan Mas Indra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.